Adil Katalino Bacuramin Kasaruda Basengat Kajubata. Arus. Saudaraku, dentingan sape seiring dengan detak waktu yang menuntun langkah-langkah kehidupan. Sukacita mewarnai lantunan setiap baris syair pujian akan kebesaran Tuhan. Tarian pepohonan seolah mengajak semua makhluk berseru. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Hai puji namanya terang cahaya, dan puji namanya hai cakrawala. Hai puji namanya semesta alam, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Hai puji namanya Adam dan Hawa, menurut gambarnya kamu tercipta. Hai puji namanya segenap insan, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Ibadah dalam rangka Bulan Budaya GKI Kuitang tahun 2021 ini terjadi karena pertolongan Tuhan pencipta langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekarang dan selamanya. Saudaraku, pada minggu terakhir bulan budaya ini, secara khusus kita akan bersama-sama belajar tentang salah satu rumah adat Kalimantan, yaitu rumah betang. Secara harafiah, rumah betang berarti rumah besar. Bentuk dan ukuran rumah betang bervariasi di berbagai tempat. Ada rumah betang yang mencapai panjang 150 meter dan lebar hingga 30 meter. Umumnya rumah betang dibangun berbentuk panggung dengan ketinggian 3 hingga 5 meter dari permukaan tanah. Hal itu dimaksudkan untuk menghindari kerugian akibat banjir. Karena secara umum, suku Dayak banyak bermukim di hulu sungai yang kapan saja dapat berisiko banjir jika air pasang. Selain itu, keselamatan dari binatang buas yang masih banyak berkeliaran di hutan Kalimantan. Hal yang lain adalah agar aman juga dari orang-orang jahat yang ingin mengganggu, sebab bentuk rumah betang begitu besar dan megah. Terkait dengan rumah betang ini, maka pada minggu ini kita akan menggumuli tema Rumah Betang berlindung dalam satu naungan ilahi. Melalui tema ini kita hendak belajar bahwa Allah akan bertindak bagi kita sehingga kita dapat menghadapi pergumulan kita masing-masing.
sebab Ia adalah tempat berlindung bagi kita. Saudaraku, marilah kita bersama-sama menaikkan doa pengakuan dosa kita. Dan saya akan memimpin doa dengan berbahasa Dayak Ngaju. Mari kita berdoa. Oh Hatala, hungkare kapehen pambelum, halajur kike mawi ike manukas kare talo handiai, dia mahapan tiruk ice bahala, malengkan hapan kana uang ate ike bewe, ike kia dia uli mangkemeka hincen hatala hung pambelum ike. Tagal kare cara pambelum ije tumunte, oh Hatala. Ike dia tahu menjadi sonto akan ulu sambil gantau. Sapuna ike mimbit kare barita kasanang, tapi ike mimbit kare kike ike akan ulu beken. Ike mengaku kare katapas ike itu. Tagal te ike berlaku asim bewe, oh Hatala. Uka ike tahu melapas kare kike ike itu. Paham kana uang ike, uka tutu-tutu uli mangkemeka hinjen Hatala. Dengan ike tuntang tutu-tutu katawan je Hatala bewe eka kalindung ike. Tuh ike yo Hatala, kele Hatala mubah ike, kau menjadi saksi ayun. Uang aran Tuhan ike Yesus Kristus, ike jadi pelaku dua. Amin. Bagi setiap kita yang dengan kesungguhan hati mengakui dosanya, maka Allah yang setia dan adil akan mengampuni kita. Inilah penegasan Tuhan
akan kasih dan pengampunannya itu melalui surat Titus 3 ayat 5 yang berbunyi demikian. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kasih Tuhan Yesus tiada bertepi, lebar panjang tinggi, dalam tak terperi. Walau melampaui akal kita yang fana, dengan orang kudus kenal kasih yang kekal. Iman dan harapan, kasih yang benar, dari ketiganya kasih terbesar. Kasih itu sabar, Ia suka memberi, tak megahkan diri, tidak mengenal dengki. Berikanlah ya Tuhan iman yang teguh, pengharapan sungguh, kasih yang penuh, dan yang terutama kasih Tuhan tercermin dalam hidup kami, senantiasa berseri. Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa. Dan doa ini saya bawakan dalam bahasa Dayak Mayan. Kita berdoa. Firman-Nu piraai malalan kami, o Tuhan. Dayairu kami kasungu nantau sahayanu. Himpan kami kayuh nete pamelum kami. Andri mae. Kami percaya Roh Kudus-Nu ngarawah kami. Himpan tau paham Andri, malihara lengan Nu sabarasih, hang pemelum kami. Himpan kami tahu jari saksi Nu hang dunia yena. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap nyanrenge. Hang wangaran Yesus kami ilaku doa. Amin. Bacaan pertama diambil dari 2 Raja-Raja 4 ayat 42 sampai 44 yang demikian. Datanglah seseorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, "Berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan." Tetapi pelayannya itu berkata,
bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannya lah di depan mereka, maka makanlah mereka, dan ada sisanya, sesuai dengan firman Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita menanggapi bacaan kita yang pertama tadi dengan membaca Mazmur 145 ayat 10 sampai 18. Mazmur 145 ayat 10 sampai 18. Kita baca secara berbalasan. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaanmu Dan akan membicarakan keperkasaanmu. untuk memberitahukan keperkasaanmu kepada anak-anak manusia. Dan kemuliaan semarak kerajaanmu. Kerajaanmu ialah kerajaan segala abad. Dan pemerintahanmu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya. Dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh. Dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Mata sekalian orang menantikan Engkau. Dan engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tanganmu. Dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan itu adil dalam segala jalannya. Dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Dan pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Bacaan kedua diambil dari surat Efesus 3 ayat 14 sampai dengan 21 yang demikian. Doa Paulus. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes 6 ayat 1 sampai 21 demikian bunyinya. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan pasca hari raya orang Yahudi sudah dekat.
Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di mana kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai dan yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Yesus berjalan di atas air. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka, sedang laut bergelora karena angin kencang. Sudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya. Mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu. Dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, selamat berjumpa dan saya merasa bangga diberi kesempatan untuk membawa kita dalam sebuah perenungan dalam bulan budaya GKI Kuitang. Dan budaya yang mau kita refleksikan bersama yaitu rumah betang, berlindung dalam satu naungan ilahi. Saya pernah melayani di Kalimantan Barat, sebuah tempat wilayah masyarakat Dayak Iban tahun 1998 sampai 2003. Jadi kurang lebih 5 tahun. Selain di ibu kota kecamatan yang rumah terpisah-pisah atau rumah serak, dan saya tinggal di ibu kota kecamatannya, hampir semua rumah di pedesaan adalah rumah betang. Ada yang berada di pinggiran jalan raya, tetapi lebih banyak berada dalam hutan. Bila saya melakukan kunjungan pelayanan bersama dengan teman-teman, seperti pelayanan Paskah dan Natal,
biasanya itu dilakukan 1 atau 2 bulan lebih baru pulang ke rumah. 2 malam atau 3 malam kami tidur dan melayani di satu rumah betang dan berpindah lagi ke rumah betang yang lain dengan berjalan kaki atau diantar lewat jalur sungai. Rumah betang yang saya amati langsung paling sedikit memiliki beberapa keistimewaan. Keistimewaan itu adalah yang pertama, rumah itu memanjang dan dipisahkan oleh bilik-bilik. Dan dalam setiap bilik ditempati oleh 1 atau 2 atau bahkan 3 keluarga. Di depan bilik itu biasanya tempat mereka membuat acara atau juga pesta atau tempat untuk beribadah. Jadi pada bagian depan itu terhubung dari satu bilik ke bilik yang lainnya. Bisa Bapak Ibu bayangkan bila setiap bilik itu ukurannya 10 meter saja. Dan dalam rumah betang itu ada 75 bilik misalnya. Berarti ada 750 meter panjang rumah betang itu. Yang kedua, di bagian dapur selalu ada pintu yang terbuka dari dapur yang satu dengan dapur yang lain. Di bagian dapur mereka bisa saling berbagi, misalnya meminta garam jika bilik yang satu kehabisan garam, meminta korek api jika membutuhkan. Dan itulah sedikit gambaran rumah betang. Artinya seperti bulu bambu, ada ruasnya masing-masing, di mana mereka terpisah secara bilik tetapi sesungguhnya mereka diam dalam satu rumah yang sama. Dan yang ketiga, di dalam rumah betang yang terhubung di bagian depan dan terhubung di bagian belakang, mereka bisa bertahan membangun solidaritas untuk hidup bersama. Bukan hanya sekedar mengatasi kebutuhan hidup saja, tetapi juga bertahan terhadap serangan musuh, serangan angin, serangan binatang buas yang ingin mengganggu mereka. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dalam Injil Yohanes 6 yang telah kita bacakan bersama tadi, menceritakan gambaran solidaritas dalam pergumulan yang dihadapi orang banyak dan para murid yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Mereka mengalami pergumulan dan ancaman hebat, yaitu kelaparan karena kekurangan roti dan ikan. Roti dan ikan adalah kebutuhan yang memungkinkan mereka untuk tetap bertahan secara fisik. Dan Injil Lukas tadi memperlihatkan ada 5.000 orang laki-laki yang ada saat itu. Dari pengalaman para murid dan orang banyak ini kita akan belajar bagaimana membangun solidaritas. Dalam teks kita memperlihatkan kepada kita, bukan mereka tidak memiliki makanan atau uang untuk membeli makanan. Tetapi karena mereka tidak mampu melihat apa yang ada pada mereka itu dalam rasa syukur. Dalam Yohanes 6 ayat 7 dan 8 diperlihatkan bahwa mereka memiliki uang 200 dinar. Dan seorang anak kecil yang tidak masuk hitungan saja memiliki 5 roti dan 2 ekor ikan. Memang uang 200 dinar dan 5 potong roti serta 2 ekor ikan tidak sebanding dengan kehadiran 5.000 orang. Tetapi mereka lupa bahwa sesungguhnya itulah potensi awal yang apabila dibangun di atas kesadaran hidup bersama dan tinggal bersama, maka akan selalu ada potensi lain yang menyertainya. Potensi itu akan semakin besar apabila dibangun dalam perjumpaan mereka
dengan Yesus Kristus saat itu. Saya kembali ambil contoh kehidupan di rumah betang misalnya. Kebetulan hanya ada satu bilik yang memiliki 2 batang korek api. Dia sendiri yang punya. Lalu ada 74 bilik yang tidak memiliki dan mereka membutuhkan api untuk menghidupkan kompor mereka. Untuk menghidupkan kayu api di dapur mereka. Kalau saja dia memberikan 1 batang korek api saja kepada 1 bilik. Dan dari api yang ada itu mereka lalu membagi kepada yang lain. Maka keluarga dalam 74 bilik yang lain itu akan bisa memasak nasi saat itu. Dan mereka tidak mengalami kelaparan. Berarti hanya 1 batang korek api mampu menyelamatkan semua mereka yang ada dalam rumah betang itu. Jemaat Tuhan, berbagi itu datang dari kesadaran bahwa sesungguhnya apa yang ada pada kita itu cukup. Dan kesadaran bahwa yang ada pada kita itu juga pemberian dari Allah yang berkecukupan dan berkelimpahan. Pengharapan kita bukan pada roti itu, tetapi pada Dia yang adalah sumber roti itu. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini menegaskan kepada kita bahwa bukan ketahanan pribadi kita saja yang membuat kita bisa bertahan, tetapi sesungguhnya solidaritas bersama. Makanya lalu ada istilah mengatakan maskerku untuk melindungimu dan maskermu untuk melindungi dirimu, tetapi juga melindungi orang lain. Sehingga yang dibangun adalah rantai solidaritas untuk saling melindungi. Istri saya dan anak tertua kami pernah terpapar COVID-19 beberapa bulan yang lalu. Dan puji Tuhan saat ini sudah sembuh dan sehat. Dari pengalaman itu istri saya dapat pengalaman baru bagaimana membersihkan hidung dengan air dan tenggorokan dengan betadin kumur. Ternyata itu membantu mempercepat pemulihan yang terpapar COVID-19. Sekarang bila mendengar ada keluarga atau teman yang terpapar COVID-19, istri saya mengirim barang itu dan termasuk juga menjelaskan cara menggunakannya. Barang itu murah dan terjangkau, harganya tidak mahal. Kita berbagi bukan sesuatu yang harus besar jumlahnya, tetapi berbagi dari apa yang ada pada kita. Jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, pola hidup bersama dan berbagi dan diperlihatkan dalam konstruksi rumah betang yang saya perlihatkan pada bagian atas, yaitu terhubung pada bagian depan dan terhubung pada bagian dalam. Datang dari pengalaman hidup bersama mereka ketika mereka mengolah alam dan lingkungan mereka. Apabila keluarga dalam bilik yang satu misalnya mendapatkan hasil buruan seekor babi, maka setiap bilik yang ada di rumah betang itu akan mendapat bagian walaupun sedikit dari babi itu. Apa yang mereka dapatkan dari alam mereka bagi juga kepada sesama mereka yang menghuni alam yang sama. Alam telah menyiapkan kebutuhan yang cukup bagi mereka. Dan itu bentuk atau cara pemeliharaan ilahi terhadap mereka. Yang diperlihatkan dari cara hidup mereka di rumah betang itu. Pesan untuk berbagi dalam solidaritas menjadi kuat dan hal itu sejalan dengan yang dikatakan Elisa dalam Raja-Raja 4 ayat 43 yang berbunyi, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan, sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan bahkan ada sisanya. Jadi inisiatif berbagi itu datang dari dalam diri. Saling memberi dan saling berbagi akan membuat kita terhindar dari mentalitas rakus, tamak, dan mengarah kepada penumpukan.
Bisa dibayangkan apabila mereka yang hidup di dalam rumah betang itu tidak berbagi, maka alam tidak lagi menyiapkan kebutuhan yang cukup bagi mereka. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, marilah kita saling berbagi dari apa yang ada pada kita, terutama ketika kita melewati masa-masa sulit pandemi COVID-19 ini. Dan marilah kita belajar dari masyarakat yang hidup di rumah betang, yang terlihat dari cara hidup mereka dan cara mereka mengolah alam mereka. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Saudaraku, dengan terus meyakini bahwa Kristus telah melakukan karya bagi keselamatan dunia ini, maka mari kita mengakui iman percaya kita melalui pengakuan iman rasuli. Kita mengucapkan, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat Tuhan, marilah kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami yang kami sembah dalam Yesus Kristus, kami bersyukur berkesempatan beribadah bersama di hari ini. Walaupun kami beribadah dari rumah atau tempat kami masing-masing. Tuhan kiranya tetap dan terus melawat setiap keluarga di lingkup GKI Kuitang, bersama juga dengan jemaat-jemaat di gereja lainnya. Secara hidup di rumah betang dan cara mereka mengelola alam yang kami refleksikan secara sederhana, kiranya menginspirasi kami untuk hidup berbagi, hidup bersyukur, dan mampu melihat potensi yang ada pada kami sebagai cara Allah untuk memelihara kami. Kami menyadari di saat pandemi COVID-19 ini, kami menjalaninya tidak mudah, dan hanya karena lawatan dan pertolongan Tuhan dalam kebersamaan, maka kami mampu menghadapinya. Oh Tuhan Allah, kami menyerahkan pemerintah dan instansi lainnya, gugus tugas COVID-19 ke dalam tangan Tuhan. Kiranya diberikan kesempatan untuk mengatasi pandemi ini dengan baik. Ada banyak orang yang terlibat di sana, seperti para dokter, perawat, tenaga laboratorium, dan para relawan. Kiranya disertai Tuhan dalam tugas dan pelayanan mereka. Begitu juga dengan keluarga yang menunggu di rumah. Kiranya diberikan kekuatan, kesabaran, dan kesehatan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pemerintah yang juga telah menjalankan kebijakan vaksinasi secara nasional. Kiranya mencapai target dan sasarannya, dan juga bagian dari upaya mengatasi pandemi COVID-19 itu. Begitu juga dengan masyarakat dan warga jemaat diberikan hikmat agar mampu menjalani kehidupan dengan memberlakukan protokol kesehatan. Kami juga menaikkan doa dan permohonan kami kepada Tuhan Allah. Datanglah pertolongan dan pemeliharaanmu Tuhan terhadap para pengusaha, buruh, tukang ojek, sopir, angkutan umum, pedagang kaki lima yang terkena dampak dari pandemi COVID-19 ini. Kami juga berdoa ya Tuhan, kiranya restorasi gedung gereja GKI Kuitang boleh berjalan dengan baik, berjalan sesuai dengan rencana. Tuhan menolong mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk majelis jemaat dan tim kreatif multimedia GKI Kuitang. Kiranya diberkati oleh Tuhan dan diberikan kemampuan untuk mempersiapkan dan menyelenggarakan bulan ibadah dan kegiatan bulan ulang tahun, terutama di masa transisi tatanan baru ini. Biarlah mereka boleh melayani Tuhan dan juga melayani jemaat. Tuhan, kami juga menyerahkan pergumulan keluarga kami masing-masing ke dalam tangan pengasihan-Mu. Orang-orang muda kami Tuhan berkati. Biarlah mereka boleh berkarya dalam kemudaan mereka. Mereka boleh melayani bersama-sama di gereja-Mu Tuhan. Dan masa depan mereka juga kami pertaruhkan dalam tangan Tuhan. Begitu juga anak-anak kami yang sedang bertumbuh ya Tuhan. Biarlah mereka bertumbuh dalam penyertaan Tuhan. Orang tua mereka diberikan roh hikmat akal budi untuk menjaga memelihara anak-anak mereka dengan penuh tanggung jawab dan takut akan Tuhan. Tuhan, inilah doa kami yang kami alaskan dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang telah memelihara kami semua
dan juga yang telah mengajar kami untuk selalu berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, inilah kesaksian firman Tuhan di dalam Mazmur 50 ayat 23 yang mendasari persembahan kita. Demikian. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Betapa indahnya ciptaan Tuhan kita, semua disiapkan untuk umat manusia. Dan kita diberi amanat oleh Tuhan supaya menjaganya dan mengolahnya dengan benar. Puji dan syukur ya Tuhan pencipta, atas alam raya bukti agungnya kuasa-Mu. Seluruh alam dan semua isinya akan kami jaga agar manusia sejahtera. Lautan luas terbentang dan amat kaya dengan segala makhluk hidup yang di dalamnya. Sawah dan ladang, bukit-bukit yang menghijau, tempat tanaman tumbuh bagi makhluk ciptaan Tuhan. Puji dan syukur ya Tuhan pencipta, atas alam raya bukti agungnya kuasa-Mu. Seluruh alam dan semua isinya akan kami jaga agar manusia sejahtera. Mari kita bawa persembahan ini dalam doa. Kita berdoa. Bapa sumber segala berkat, atas kasih karunia-Mu, kami datang dengan membawa korban syukur. Terimalah menjadi persembahan yang kudus dan berkenan kepadamu. Semua yang kami berikan ini juga berasal daripada-Mu. Tuhan, berkatilah persembahan kami agar dapat dipergunakan memperluas kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia. Melalui pelayanan GKI Kuitang. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku, Tuhan Sang Pelindung Agung senantiasa menyertai kita. Kasih-Nya melingkupi kita sehingga dapat merasakan damai sejahtera. Oleh karena itu, hendaklah kita siap sedia untuk mewartakan kasih, penyertaan, dan perlindungan Tuhan. Masih banyak orang berjalan dalam kuasa
yang setia beriman, mengisahkan kasih sorgawi pada orang berbeban. Roh Kuduslah yang mengurapi agar kami tetap tekun di dalam kasih, melayani setiap orang berkeluh. Saudaraku, dengan tetap beriman kepada Tuhan, maka sekarang arahkanlah pandanganmu kepada dunia. Dengan tetap berpegang pada Kristus, kami mengarahkan pandangan kami kepada dunia. Jadilah sahabat sesama. Sebab kami rindu mempersaksikan Kristus. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya, sekarang dan selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.